Getol bela ijazah Jokowi, borok lama Rektor UGM dikuliti netizen, pernah jadi tergugat kasus 29 miliar rupiah. Warganet lagi panas guys. Nama Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, mendadak viral gara-gara disebut terjerat kasus hukum bernilai 29 miliar rupiah. Isunya muncul dari unggahan di X yang menyebut Prof. Ova terlibat kasus sejak 2017 terkait Bank BPR Tripilar Artajaya, di mana ia disebut punya saham mayoritas. Dari PN sampai kasasi, putusan menyebut para tergugat terbukti bersalah. Tapi perlu dicatat, proses peninjauan kembali atau PK yang diajukan sejak 2022 masih berjalan. Nama Ova makin disorot karena sebelumnya dia sempat membela keaslian ijazah Jokowi. Sampai sekarang, belum ada klarifikasi resmi dari Prof. Ova maupun pihak UGM. Rektor UGM Profesor Ova Emilia terseret kasus hukum, diwajibkan bayar 29 miliar. Ya, ya stres lah. Ya, gimana cara bayarnya? Kalau penghasilannya dari rektor saja, ya, kemudian dikumpulin saat dia menjadi pegawai negeri, jadi dosen dan lain sebagainya, 29 miliar ya besar banget lah ya. Makanya mungkin pemirsa, ya saya kira kemarin ini kan heboh juga, dia membuat postingan bersama dengan pembantu rektor dengan dekan Fakultas Kehutanan di ruangan yang agak gelap gitu. Mainnya kok maunya di gelap-gelapan, pencahayaannya itu sekedarnya. Apakah ini hanya trik atau mungkin nervous ya, berbicara tentang ijazah palsunya Jokowi atau apa gitu. Tetapi pandangannya ya wajar kemudian mentermulkan diri jadi seperti termul. Apakah ini adalah cara yang harus ditempuh supaya dia tidak bayar 29 miliar atau tidak jadi pidana gitu ya, kita tidak tahu. Pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Ova Emilia, yang membela keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, justru menjadi bumerang. Alih-alih meredam polemik, aksinya memicu serangan balik dari warganet yang membongkar jejak digital masa lalunya, termasuk statusnya sebagai tergugat dalam kasus perdata senilai 29 miliar. Kegaduhan ini bermula dari sebuah video dan wawancara di mana Ova Emilia dengan tegas menyatakan UGM memiliki bukti otentik bahwa Jokowi adalah alumni sah universitas tersebut. Ia mengklaim UGM menyimpan seluruh dokumen otentik, mulai dari proses penerimaan, perkuliahan, KKN, hingga wisuda Jokowi. Namun, klarifikasi itu disambut sinis oleh sebagian publik, termasuk oleh Dr. Tifauhiyah Tiasuma atau Dr. Tifa yang mempertanyakan motif sang rektor. Berada di podcast secara internal itu kan menunjukkan kalian takut. Kalian takut, gitu. Keluar apa? Kelihatan mangki bobroknya. Semua nanti bisa dikorek orang, gitu. Kalian nggak bakal bisa membungkam ini. Jabatan kalian juga paling sebentar lagi, gitu. Ya mungkin banyak Profesor UGM yang sudah gerah dalam ini. Ya. Kenapa nggak mengaku saja? Ya. Apalagi Rektor Ova Emilia tersandra kasus 29 miliar. Ya, BPR suaminya atau keluarganya itu. Ya, gagal bayar 29 miliar. Siapa yang membayar itu 29 miliar itu kalau sudah dibayar sekarang? Sementara LHKPN-nya, ya, Ova Emilia ini LHKPN-nya cuma 29 miliar. Apakah semua uangnya itu hartanya itu dijual untuk membayar gagal bayar bank BPR dari suaminya 29 miliar? Berarti harusnya miskin dia kalau itu semua bisa dia bayar. Gitu. Pertanyaannya, uang dari mana dia bayar itu? Jangan-jangan dari Pratikno, jangan-jangan dari Jokowi, makanya kau tersandera sekarang. Gitu. Ya. Dari mana uang Anda itu membayar gagal bayar 29 miliar itu BPR suami Anda? Suami atau keluarga atau apa nggak tahu saya. Katanya orang suami, yang penting terkait dengan Ova Emilia ini. Gagal bayar 29 miliar. Sementara laporan LHKPN Anda cuma 29 miliar. Berarti harusnya nol. Harusnya Anda sekarang ngontrak, tidak punya apapun. Kalau semua harta Anda jual 29 miliar itu untuk membayar gagal bayar BPR suami Anda itu. Kronologi LPS tuntut, ya ini dari CNN. 3 November 2022.
Kronologi LPS tuntut ganti rugi Rektor UGM 29 miliar karena bank gagal. Ya. Lembaga penjamin simpanan dari CNN ini menuntut ganti rugi senilai 29 miliar kepada Rektor UGM, Ova Emilia, ya. Bambang Wahyudi, ada 3 orang nih, dan Jung Mantu saya ini kan pegawai UGM. Oh ya. Jadi saya tanya, apa omongan kalian yang di bawah-bawah itu? Kami semuanya ngomong tahu bahwa itu bohong. tapi nggak berani ngomong. Ketua MWA itu adalah aktornya semua apa yang dilakukan Jokowi. Termasuklah yang mengatur-ngatur UGM itu. Nah, yang memilih Ova itu sebagai rektor kan dia, Ketua MWA. Jadi nggak berani berkutik yang namanya. Jadi Profesor Ova Emilia ini ketika pemilihan rektor di Senat UGM ya Prof ya, itu kan kalah suara ya Prof? Kalah suara, dan juga pada waktu dia terpilih jadi dekan yang kedua kali kan nggak kepilih dia sebagai dekan. Oh, jadi yang memilih Profesor Ova Emilia ini adalah Ketua MWA. Ya itu, jadi di UGM itu 2 orang itu, Ketua MWA-nya dan rektornya harus diganti. Majelis Wali Amanat. Ya itu yang bohong dua-duanya. Oh. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Jadi ini anehnya, pada hari ini kemarin ya, tepatnya 24 Agustus 2025, Profesor Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi kan? Program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Nah, itulah yang menjelaskan kemudian ada 2 transkrip yang kemudian tidak koheren ya. 122 SKS dengan 88 SKS. Itu tidak koheren dan kuat dugaan kita, dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa dan kita compare dengan transkrip asli dari sarjana kehutanan UGM itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya tapi juga otentitas dari transkrip itu ya, karena tidak seperti itu transkrip nilai. Dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga. UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Emilia sendiri ya, karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau loh ya yang terkait dengan hukum. Nah itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara universitas, secara kelembagaan itu blunder juga. Untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng bagi Joko Widodo? UGM dengan merusak reputasi universitas yang salah tertua gitu. Dengan merusak reputasi UGM, universitas kita tercinta, alma mater kita tercinta, hanya untuk menjadi tameng dari seseorang yang UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah
dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Saya kira ini adalah pernyataan yang sifatnya naratif dan repetisi begitu. Kenapa demikian? Karena saat ini yang dibutuhkan oleh publik termasuk klien kami bukanlah narasi yang disampaikan secara berulang yang sangat menjemukan menurut kami begitu, tapi kebutuhan atas bukti yang bisa mengkonfirmasi bahwa benar Saudara Joko Widodo itu pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan telah lulus sesuai dengan ketentuan. Bahwa UGM telah menegaskan ulang ketentuan yang dilakukan oleh UGM terhadap Saudara Joko Widodo itu telah terverifikasi dalam pengertian diakui bahwa benar Saudara Joko Widodo pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan UGM telah memberikan ijazah sesuai dengan ketentuan kepada Saudara Joko Widodo. Akan tetapi di poin 10 dari 10 poinnya itu ada yang menarik menurut saya untuk dicermati, yakni UGM itu tidak bertanggung jawab atas penggunaan ijazah setelah lulus dari UGM. Artinya penggunaan ijazah yang memang sudah diberikan oleh UGM kepada alumni itu murni tanggung jawab alumni. Nah, di poin 3 inilah yang menurut saya UGM satu sisi ingin menegaskan bahwa Saudara Joko Widodo adalah alumninya, tapi di sisi yang lain UGM seperti ingin buang badan, ingin lari dari tanggung jawab, seolah-olah jika nantinya ada sesuatu terhadap ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo, UGM tidak bertanggung jawab atas itu dengan dalih bahwa itu sudah murni tanggung jawab alumni. Padahal persoalannya kan ada dua hal ya. Yang pertama, ijazah diberikan oleh UGM kepada alumni dan tidak ada kaitannya dengan UGM karena memang tidak dipergunakan untuk suatu jabatan publik yang butuh verifikasi dari UGM. Yang kedua adalah alumni tersebut menggunakan ijazah tadi dalam kerangka untuk menduduki jabatan publik yang salah satu persyaratannya perlu diverifikasi ulang oleh lembaga yang menerbitkan, dalam hal ini UGM. Nah, dalam kasus Saudara Joko Widodo ini kan bukan alumni biasa, tetapi alumni yang pernah menggunakan ijazahnya setidaknya untuk 3 kontestasi politik, Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, dan tentu saja Pilpres yang itu terjadi 2 kali. Dan dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka syarat itu juga kemudian oleh otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU diverifikasi, dan tentu saja memberikan verifikasi pengakuan bahwa benar itu adalah mahasiswa adalah otoritas yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini UGM. Jadi tidak tepat kalau UGM buang badan. Ya, menyikapi dari 2 tayangan itu jadi merasa malu, Mas Arief. Kenapa? Karena begini, di tayangan versi YouTube Bung Ova yang sendirian itu kan kalau tidak salah di menit yang ke 1:10 ya, beliau mengatakan pernyataan resmi yang sudah tersampaikan di podcast, kalau tidak salah redaksionalnya seperti itu. Berarti betul. Ya. Berarti podcast itu diadakan lebih dulu, baru tayangan resmi beliau sendiri yang via YouTube itu sesudahnya. Ya. Kalau dari narasi yang beliau sampaikan kan kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Podcast diadakan dulu, baru pernyataan beliau sendirian yang berlatar belakang suasana kantor beliau di UGM. Itu dikatakan sebuah pernyataan resmi, mestinya kan mereka, khususnya Bu Ova, itu paling tidak menyajikan data yang secara tertulis kemudian bisa diketahui oleh publik, ya meskipun online seperti halnya kemarin. Nah, kemudian juga yang lebih penting lagi nih Mas ya, kalau itu acara resmi, mestinya backgroundnya tidak gelap seperti itu Mas. Ini kan aneh, kayak bermain teater aja itu. Belum lama ini kan Rektor UGM juga memberikan penjelasan, ada 10 poin. Ini Rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Rektor UGM itu hanya omon-omon itu, tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya.
Nah, ini sangat menyedihkan. Saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotan, ya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat mungkin, tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa, tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain dengan mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahu lah. Saya punya 3 skenario memang. Satu, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Nah, jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur pergaduhan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah. Nah, yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Jadi ada humas yang canggih ya, level corporate gitu. Tapi dia itu level kecamatan yang menjelaskan begitu basic, begitu tidak jelas, begitu kabur, mengulang-ulang pernyataan yang boring, dan itu tidak menunjukkan seorang yang profesor menurut saya. Jadi kalau dia punya ijazah asli kemudian memainkan semua drama nggak bermutu ini, berarti memang ini perilaku psikopat. Tapi saya punya feeling nggak, attitude-nya, attitude UGM, attitude Jokowi itu menunjukkan attitude orang yang sedang cari dalih ya kan. Pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Ova Emilia, yang membela keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, justru menjadi bumerang. Alih-alih meredam polemik, aksinya memicu serangan balik dari warganet yang membongkar jejak digital masa lalunya, termasuk statusnya sebagai tergugat dalam kasus perdata senilai 29 miliar rupiah. Kegaduhan ini bermula dari sebuah video dan wawancara di mana Ova Emilia dengan tegas menyatakan UGM memiliki bukti otentik bahwa Jokowi adalah alumni sah universitas tersebut. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November tahun 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November tahun 1985, ujar Ova dalam video yang diunggah di kanal YouTube resmi UGM. Ia mengklaim UGM menyimpan seluruh dokumen otentik, mulai dari proses penerimaan, perkuliahan, KKN, hingga wisuda Jokowi. Namun, klarifikasi itu disambut sinis oleh sebagian publik, termasuk oleh Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, yang mempertanyakan motif sang rektor. "Mbak Ova, ngapain sih Mbak, bikin video begini?" tulis Dr. Tifa di akun X @Dr.Tifa. "Orang yang panjenengan bela itu yang seharusnya bikin video begini, bukan rektor UGM," tegasnya. Menurut Dr. Tifa, seharusnya Jokowi sendiri yang tampil memberikan bukti, bukan institusi UGM yang seolah menjadi tameng. UGM itu bukan milik Joko Widodo, UGM itu bukan pegawainya Joko Widodo, rektor UGM itu bukan hamba sahayanya Joko Widodo, cuit Dr. Tifa dengan nada keras. Di tengah panasnya perdebatan, netizen melakukan serangan balik dengan menggali data lama terkait Ova Emilia. Terungkap sebuah fakta mengejutkan dari putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 156/PDT-2018/PT.YIK. Dalam putusan tersebut, nama Ova Emilia tercatat sebagai tergugat 4 dalam kasus perdata terkait Bank Perekonomian Rakyat BPR Tripilar Artajaya. Tak tanggung-tanggung, Ova Emilia disebut sebagai pemegang saham mayoritas hingga 99,8%. Putusan Direktori Mahkamah Agung itu menyatakan tergugat I, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Fakta lain yang terungkap adalah tergugat 3 dalam kasus yang sama merupakan suami dari Ova Emilia, yaitu Abdul Nasil atau Yang Keun Won. Temuan ini sontak menjadi amunisi baru bagi netizen. Mereka mulai menghubung-hubungkan pembelaan gigi Ova Emilia terhadap ijazah Jokowi dengan kasus hukum yang pernah menjeratnya. Muncul tudingan liar bahwa aksinya tersebut merupakan upaya mengamankan diri atau bentuk politik balas budi.
Buset, tersandera kasus ternyata, tulis akun @abak *** dengan nada